Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa imtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rafaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis ilmu yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat duduk bersama-sama dalam rangka bertolabul ilmi, menimba ilmu dalam kajian Jabalus Salam yang alhamdulillah hari ini telah memasuki episode yang ke-7329, ya, dihadiri oleh 6.342 peserta baik dari alam nyata maupun dari alam gaib. Ya Bu, ini kemana orang-orang yang hujan? Oh, karena hujan, Masya Allah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, di mana mengambil tematik bagaimana menjadikan keluarga yang surgawi, ya. Baik teman-teman yang berbahagia, ini memahami bagaimana menciptakan keluarga yang surgawi. Ini memang ada 2 poin, Bu. Ya, ada 2 poin yang akan kita coba ambil pelajaran. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama adalah membentuk karakter-karakter keluarga yang surgawi. Kalau ini temanya panjang banget, ini per item nanti. Berarti harus suami yang surgawi, istri yang surgawi, anak yang surgawi. Itu seperti apa karakternya? Nanti panjang pembahasannya. Nah, untuk itu tentunya Ustadz tidak akan membahas di poin yang pertama ini. Karena kalau ini maksudnya nanti bukan tema pelajaran. Ini namanya kajian parenting, ya. Nah, parenting itu cukup luas. Nah, yang Ustadz ingin bahas hari ini adalah bagaimana menjadikan keluarga yang sama-sama bisa masuk surga. Jadi masuk surganya itu bisa bareng-bareng. Ini saya pikir kalau ini yang lebih masuk akal untuk kita bahas, karena pembahasannya lebih kecil, ya, dibandingkan dengan pembahasan yang tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Baik ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, berbicara mengenai tentang masuk surga bersama-sama dengan keluarga. Mohon maaf ibu-ibu, yang pertama saya akan bahas nikmatnya berkumpul. Bagaimana kumpul itu adalah sesuatu yang mahal. Oh iya, sekarang gini aja udah, Ustadz mau tanya sama ibu, tiket Balikpapan ke Jakarta normalnya berapa, Bu?
Nggak pernah keluar kota orang-orang ini, kasihan. Berapa? 1,5. Oke. Di hari Idul Fitri itu bisa mencapai di angka 4 juta di momen-momen tertentu. Yang hebat itu masih ada orang beli, Bu. Bahkan pernah saya satu kursi ya dengan bapak-bapak cerita, saya beli tiket 4 juta Pak Ustadz. Masya Allah, kasihannya bapak. Otomatis kan saya gitu kan, kasihannya Pak. Apa jawab dia? Gak apa-apa, alhamdulillah lebih baik dibandingkan dengan teman saya yang gak dapat tiket. Jadi harus tertahan di Jakarta sampai hampir 1 minggu. Coba ibu bayangin, hampir 1 minggu, Bu, ya, dia di Jakarta. Nah, kalau punya kerjaan apa nggak stres itu, ya? Jadi ibu yang berbagi ada tiket tapi dikelilingin, Balikpapan ke Surabaya, Surabaya Banjarmasin, Banjarmasin Balikpapan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, masya Allah. Nah ini kenapa orang mau beli itu, karena memang berkumpul itu harganya mahal, Bu. Ya, orang terjebak macet gitu ya. Kalau dibilang-bilang ngapain sih sampai mudik Jakarta Surabaya itu naik mobil, kejebak macet gak karuan. Musim mudik itu ibu lihat di TV kan luar biasa. Kenapa orang mau itu? Memang berkumpul itu memang luar biasa. Nah sekarang poin yang kedua, ternyata kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat itu memiliki kesamaan. Ya, saya ulangi lagi, antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat itu memiliki kesamaan. Jadi apa yang ibu suka di dunia itu nanti di akhirat juga akan diberikan sama Allah. Yang membedakan apa? Kualitas kenikmatannya, kadar kenikmatannya itu yang memang beda-beda. Ya, contoh misalnya di dunia kita suka minum air putih, di akhirat nanti ada air putih, Pak Ustaz, ada. Cuman kenikmatan air putih di surga itu pasti berbeda dengan kenikmatan air putih di dunia. Fussilat ayat 31, Allah berfirman, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un walakum fiha ma tastahi anfusukum, ya, dan bagimu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga kamu mendapatkan apapun yang kamu minta. Jadi masya Allah, karena saya pernah ketemu dengan seorang janda muda. Iya, umurnya 28 tahun, berparas ayu, muka cantik, hidung mancung, mata sipit, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Apa yang terjadi? Ibu kemudian dia cerita, Pak Ustadz, saya ini janda. Terus saya udah janda dari 3 suami. Nah masih muda kok, kalau orangnya udah tua masih masuk akal. Kok bisa sampai 3 suami, gimana ceritanya? Saya nikah, Pak Ustadz. Suami pertama serangan jantung, 2 bulan mati. Nikah lagi dengan laki-laki, tampaknya dia lebih segar, lebih sehat. Ternyata kena COVID, mati. Yang ketiga, saya nggak mau kejebak untuk kesekian kalinya, saya wajibkan dia nge-gym, medical check up lengkap. Saking dia takutnya, Bu, ya, terulang lagi. Subhanallah, Pak Ustadz, ketabrak mobil, mati. Jadi dalam waktu berapa tahun menikah, Bu? Mungkin ya sekitar 9 tahun menikah, itu dia ganti 3 suami. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kalau saya berempat masuk surga bareng-bareng, saya nanti hidup sama suami yang mana, Pak Ustaz? Saya bacakan tadi Fussilat 31. Walakum fiha ma tastahi anfusukum
yang kamu mau akan diberikan Allah. Walakum fiha ma tad'un, dan apapun yang kamu minta akan dikabulkan sama Allah. Jadi nanti dari 3 itu mana yang paling kamu cintai? Saya sih sejujurnya lebih cinta yang nomor 2 Pak Ustadz. Ya udah, insya Allah kamu nanti hidup sama suami yang nomor 2. Kenapa kamu suka dengan yang nomor 2? Iya Pak Ustadz, orangnya itu mukanya mirip kayak Pak Ustadz. Umai ya. Ini kan aku nggak mau jadi yang keempat serangan jantung juga Bu ya. Jadi ibu yang dimuliakan Allah. Maka antara kenikmatan dunia dengan akhirat itu ternyata sama. Cuman levelnya yang berbeda. Ya Bu, senang nggak Ibu makan buah-buahan Bu? Nah, nanti di akhirat juga ada buah-buahan. Tapi level kenikmatannya berbeda. Apelnya dunia dengan apelnya akhirat itu berbeda. Seperti itu. Bapak-bapak tanyain, suka nggak dengan perempuan cantik? Suka. Tapi nanti kecantikannya berbeda. Tetap kalau aku nanti masuk surga terus mukaku pas-pasan begini, nanti kayak apa Pak Ustadz? Loh, ibu nanti akan diganti. Mukanya di face off. Akan dirubah seperti cherry bell. Ya, itu bagi malaikat tugas yang berat itu Pak. Kata malaikat, ampun ya Allah ya. Kalau buat baru aja daripada renov seperti ini. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, itu tadi Bu ya. Jadi kalau kita pelajari ternyata gambaran dunia dengan surga itu sama. Nah, kembali ke nomor yang poin pertama tadi, kalau memang berkumpul itu kenikmatan di dunia dan di akhirat ternyata kenikmatannya juga sama, maka ada satu kenikmatan yang luar biasa Bu, yaitu bisa berkumpul dengan keluarga kita. Ketika kita bisa berangkat melaksanakan atau berangkat menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu bisa bayangin aja tuh gimana rasanya coba. Berangkat umroh bareng aja. Ini senangnya luar biasa Bu. Ya, berangkat umroh Ustadz udah sering alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi yang bareng sama keluarga itu kan gak sering kita bisa melakukan yang seperti itu. Makanya Ustaz bilang tadi, ya teman-teman yang berbahagia, kebayang aja gitu, bisa bareng untuk masuk surga bareng anak, bareng suami, bareng orang tua yang kita cinta, itu pasti jauh lebih nikmat. Nah maka berangkat dari situlah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa cita-cita kita masuk surganya bareng-bareng. Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskannya bahwa nanti ada tarik menarik Bu antara ayah dengan anak, anak dengan orang tua. Jadi mamanya narik anaknya, anaknya narik bapaknya, itu akan terjadi tarik-tarikan begitu. Ya, yajma' bainahum wa baina ahbabihim fima minal aba'i wal ahlin, akan dimasukkan mereka ke dalam surga. Ya, bareng-bareng bersama bapak, keluarga dan juga keturunan. Mana dalilnya? Ar-Ra'd 23. Ya, Ar-Ra'd 23. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jannatu 'adn, inilah surga Aden yang akan dimasuki orang-orang yang solih bersama bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, keluarga-keluarga mereka. Masya Allah. Ini Bu, cita-citanya di sini nih. Ini Bu, cita-citanya ada di sini nih. Pengen masuk surga Aden bareng-bareng sama keluarga dan orang-orang yang berhak, yang solih masuk surga dari bapak, istri, suami dan keluarga-keluarganya. Nah, itulah tadi yang disebut dengan tarik menarik, yang dalam bahasa kita disebut dengan apa Bu? Syafaat. Ya,
nanti ada yang namanya syafaat. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada fasilitas yang disediakan Allah untuk bisa masuk surga bareng-bareng dengan cara saling memberi syafaat satu dengan lainnya. Ya, misal contoh syafaatnya seorang bapak karena anaknya. Mana dalilnya? Nabi bersabda, "Innar rajula la tarfa' darajatahu fil jannah." Seorang manusia akan diangkat derajatnya di surga. Fayaqul, dan dia berkata, "Anna hadza, malaikat, kenapa aku diangkat seperti ini?" Jadi jangankan orang lain, ibu aja bingung. Karena ibu kan sadar diri, amal solihnya pas-pasan. Jarang pengajian. Kalaupun ngaji, ngantuk. Kalaupun nggak ngantuk. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ibu ini bingung gitu kan, galau. Aku ini kenapa ya? Kok masuk surga setinggi ini? Ada malaikat nyeletuk, "Bistighfari waladika laka." Ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Jadi anaknya berteriak, "Ya Allah, ampuni mamaku ya Allah, masih di neraka ya Allah." Kata Allah, "Kada bisa. Mamamu itu kalau pengajian ngobrol sendiri, gak dengerin ustadznya." Ini contoh-contoh. Di sini nggak ada. Orang yang di sini aja nggak paham kok masih ngobrol. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akhirnya ketika ibu bingung, saya ulangi, ketika anaknya bermunajat tidak juga dikunjung dikabulkan, disitulah, ya. Disitulah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita pelajari doa seorang anak, itu yang akhirnya menjadi doa yang mustajabah untuk bapak ibunya. Ini anak narik bapak ibunya ke dalam surga. Bapak bisa narik anaknya? Tak bisa. Dalilnya surat At-Tur ayat 21. Ya, surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikutkan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan, kami tempelkan. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tempelkan kepada mereka dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap manusia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Jadi ternyata ada kata-kata orang beriman yang kami ikutkan keluarga mereka beriman dengan syarat matinya sama-sama beriman, Bu. Kalau matinya beda agama, beda circle, nggak bisa. Dan ini sudah saya jelaskan dalam beberapa pertemuan yang lalu, Bu, ya. Dengan segala hormat saya bilang, kalau punya keluarga non muslim masih hidup, ibu doain, gak apa-apa. Banyakin doanya, kencengin doanya. Siapa tahu doa ibu jadi hidayah. Tapi kalau yang keluarga non muslim ini ternyata sudah meninggal dunia, gak boleh didoain. Gak boleh. Allah bahkan memperingatkan Nabi, "Maka lin nabiyyi walladzina amanu." Dan tidaklah berhak bagi Nabi, begitu pula orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, untuk memintakan ampunan kepada orang musyrik walaupun itu kerabatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah nampak dengan jelas, annahum ashabul jahim, bahwa keluarganya itu adalah penghuni neraka jahanam. Kapan orang itu dipastikan masuk neraka jahanam? Ketika dia sudah mati. Orang kafir kalau masih hidup nggak boleh bilang penghuni neraka. Oh, belum tentu. Siapa tahu dia istighfar, minta taubat sebelum meninggal. Tapi kalau orang itu sudah meninggal,
dan meninggalnya dalam kondisi non muslim, ya memang mau tidak mau harus diterima. Ya Bu ya, keadaannya memang keputusannya sedemikian. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, dan Ibrahim itu doakan bapaknya gimana Pak Ustadz? Dijawab langsung sama Allah. Ama kana istighfaru Ibrahim li abihi. Sedangkan istighfarnya Ibrahim kepada bapaknya illa mau'idatin wa'adaha iya. Itu hanya janji yang disampaikan Ibrahim kepada bapaknya. Maksudnya apa? Janji di masa hidupnya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Namun ketika nampak jelas bahwa bapaknya mati dalam kondisi kafir, tabarra'a minhu, ia pun berlepas diri dari bapaknya. Ya enggak boleh mendoakan orang yang sudah mati dalam kondisi kafir. Sekali lagi kami pertegas tidak diperbolehkan. Baik. Jadi gitu Bu ya, ternyata syafaat itu ada. Nah, catatannya syafaat tadi matinya satu circle, sama-sama dalam kondisi apa tadi Bu? Betul, Masya Allah. Baik. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maka apa yang harus kita lakukan? Ya, agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang bisa masuk surga bareng-bareng. Ini ada beberapa kunci yang disampaikan oleh para ulama, ya, merujuk pada konsep parenting Bu ya. Yang pertama adalah membranding kebersamaan dalam komunikasi yang baik. Dengan apa tak? Sholat berjamaah. Yang pertama membranding kebersamaan dalam komunikasi yang baik. Kenapa saya bilang membranding kebersamaan dalam komunikasi yang baik? Karena ada orang tuh bersama tapi komunikasinya nggak baik. Ada orang komunikasinya baik tapi nggak bersama. Dua-duanya nggak enak Bu. Ya, ada bapaknya di luar negeri, anaknya di Indonesia. Sering telepon-teleponan, sering video call. Ini komunikasinya baik. Tapi kalau nggak ada sentuhan, nggak ada touch, tetap aja rasanya ada yang kurang. Begitu ibu yang berbahagia. Atau kebalikan Bu, dia nempel, keluarganya nggak pernah berpisah. Satu ranjang, suaminya ngadep kanan main Facebook, istri yang ngadep kiri main TikTok, anaknya ngadep ke bawah main Instagram. Ini nggak tahu ini rumah tangga atau warnet, nggak tahu Ustaz. Nah, ternyata di Islam caranya gimana? Membranding kebersamaan dalam komunikasi yang baik. Jadi kebersamaan secara physically ada, komunikasinya juga harus ada. Nah, itu caranya gimana Kak? Dengan melaksanakan sholat berjamaah. Pastikan seluruh keluarga melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Karena ternyata sholat berjamaah ini menguatkan ikatan spiritual dan sosial dalam keluarga. Karena rumah tangga itu Bu, yang paling problem itu sebenarnya masalah komunikasi. Banyak kok laki-laki perempuan sudah yakin, aku yakin mau cerai. Tapi setelah belajar secara komunikasi ternyata memang ada yang miss. Artinya istrinya ini bukan jahat, tapi kurang pintar dalam menyampaikan komunikasi. Misalnya contoh, ibu mau nasihatin suami, boleh. Tapi nasihatinnya gimana? Gitu loh. Apakah di tempat tertutup atau di tempat terbuka? Itu kan dua hal yang berbeda. Ibu sama-sama nyuruh suami sholat loh. Tapi ibu kalau di tempat yang ramai gitu, sholat. Sudah bau tanah gak sholat. Ini bukan berdakwah. Ini cari masalah. Tapi coba kalau ibu sampaikan di dalam ruangan tertutup, suami lagi baring, ibu datang pakai baju warna pink yang tipis, kulitnya hitam, kontrasnya luar biasa, rambutnya dikuncir 3 ke atas. Ibu datang, suamiku, pasti suaminya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Bu, jadi Masya Allah.
Ibu tinggal ngomong, Mas, hatiku galau. Kata Ustadz, kalau hati galau itu obatnya sholat subuh berjamaah. Ya udah sholat di masjid sana, Jabalus Salam. Enggak Mas, di Jabalus Salam imamnya enggak terlalu bagus. Aku pengen diimamin sama kamu aja. Karena kamu adalah imam dalam hidup dan matiku. Padahal di hati gini Bu. Ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu komunikasi. Makanya kalau ngomong sama suami Bu, hati-hati ya. Tempatnya harus pas. Satu, di meja makan. Kenapa? Karena perutnya kenyang. Yang dua, selesai sholat. Kenapa? Dosanya rontok. Yang ketiga, ketika di atas ranjang, baru pinter. Kalau yang begini pinter di atas ranjang. Kenapa? Karena lelahnya hilang. Gitu ya. Kalau pertama menghilangkan rasa lapar, menghilangkan dosa, ini menghilangkan kelelahan. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihatin suami. Nah, itu semua paling bagus Bu dilakukan di mana? Selesai sholat. Ibu sholat bareng sama suami, coba aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus ibu ngomong, Mas, kayaknya ibu di Jawa ini butuh biaya untuk pengobatan. Memang itu bukan tanggung jawab kamu Mas, karena kamu mantu. Itu tanggung jawab saudara-saudaraku. Tapi saudaraku kan ketepatan orang banyak gak punya. Ya kalau kamu bisa berbagi sedikit untuk ngobatin ibu. Bukan untuk ibu tapi minimal untuk aku sebagai istrimu. Ya Allah deh, Engkau adalah belahan hatiku. Engkau adalah belahan cintaku. Apapun yang membuat engkau bahagia akan membuat aku bahagia. Ini di Indonesia dulu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Di ngomongnya, coba suami pulang kerja masih capek, terus ibu teriak-teriak, Mas, ibu itu lo sakit, kamu itu mantu macam apa? Gak mau bantuin ibumu sendiri. Sebenarnya kan esensinya sama toh, sama-sama minta bantuan dana. Tapi cara ibu mendeliverinya itu beda. Bu, mohon maaf Bu ya, ini undi-undi ini Bu. Ya, saya kasih tahu ibu. Bisa lebih mahal harganya, estetik hanya karena dikasih warnanya jadi merah, warna hijau. Carikan kuning jadi lampu merah sudah nih Bu. Ya. Ngerti maksudnya? Hanya karena estetikanya aja. Loh, sebenarnya wijen ini kalau ditaruh di dalam kan sama aja. Ini kita makan wijen. Tapi kenapa ditaruh di luar gini? Estetikanya dapat. Sampai orang bule itu bingung kayak apa, nempelin satu-satu gini kan susah. Ya Bu. Nah, jadi berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, sama kayak kemarin makan nasi goreng. Ceritanya Ustaz diajak makan sama orang, mau ketemuan. Ustaz, ngobrol yuk di restoran. Di mana? Di restorannya Hotel Jatra. Saya datang situ, Ustaz silakan pilih menu. Saya itu Bu, biasaan Bu, kalau disuruh orang diajak makan, ditraktir, itu pasti mencari yang harganya paling murah. Demi menghargai yang traktir. Jadi saya tuh nyari yang murah apa sih? Nasi goreng aja kali ya. Nasi gorengnya 135 Bu. Ya. Sampai orangnya tanya, Ustaz nyari apa sih? Kok kebingungan? Aku tuh nyari yang paling murah. Ya Allah, gak apa-apa cari yang mahal aja. Sop buntutnya 250.000. Itu kalau dibuat beli ini Bu. Muntah-muntah memang ini sebenarnya. Ya. Jadi Masya Allah. Kenapa nasi goreng di hotel mahal? Deliverynya, piringnya cantik gitu. Yang namanya tomat bisa dimodel-model gak karuan begitu. Nah, ya, sehingga berangkat dari situ dalam menasihati orang juga deliverynya harus yang baik, harus yang mapan.
Dah, dan itu semua dilakukan melalui apa tadi Bu? Sholat berjamaah. Nanti Ibu praktekin aja. Ibu praktekin aja. Gak usah ke suami dulu lah. Kalau Ibu kurang yakin, Ibu jadi imam, makmumnya si anak perempuan. Ibu balik badan, selesai sholat, Ibu nasihatin. Nah, Ibu sering lihat kamu tuh suka ambur-ambur makanan. Gak boleh. Pasti ini tuh jawabannya lebih down. Iya mah, iya mah. Itu beda ketika kalau Ibu nasihatinnya di tempat yang berbeda. Jadi nasihatin tadi 3 tempat tadi. Yang pertama di mana tadi Bu? Meja makan. Yang kedua tempat sholat. Dan yang ketiga di atas ranjang. Anak-anak kalau udah baring di ranjang, Ibu nasihatin. Itu pasti jauh lebih enak, lebih ringan. Posisikan orang yang dinasihatin itu lebih rendah daripada Ibu yang menasihatin. Ya kayak begini Ustaz nasihatin Ibu di bawah, lebih mudah menerimanya. Serius ini. Lebih mudah menerimanya. Makanya kata Nabi kalau kamu marah, cari tempat yang lebih rendah supaya mendaunkan rasa emosi. Makanya ibu saya bully kan gak ada yang marah tau, karena ibu duduknya lebih rendah dari saya. Jadi ibu yang dimuliakan Allah. Ini hari ini nggak ada acara apa gitu, nggak ada. Maksudnya kajian Jabul Salam ada acara lain gitu nggak? Ya, ini aja. Oke. Saya pikir ada acara kayak baksos gitu sebagian. Karena saya lihat ada beberapa orang yang biasa hadir nggak muncul. Ya seperti itu. Kenapa sih? Iya Ustaz cuma ngomong ada acara kah? Nggak ada, ya udah selesai, diperpanjang aja. Ini duduk di bawah aja masih nyolot begitu, coba itu. Apalagi duduk sejajar. Baiklah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah meditasi diri, mengontrol emosi dengan zikir. Meditasi diri, mengontrol emosi dengan zikir. Ya, dengan apa Tat? Membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ya, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, berkaitan dengan apa yang Ustaz jelaskan tadi. Jadi gini Bu, problem terbesar dalam rumah tangga itu sebenarnya selain tadi Ustaz udah bilang komunikasi, yang kedua adalah emosi. Ibu jujur sama Ustaz, ya, kelakuan ibu yang sopan sama saya kalau habis kajian kan, Ustaz, selamat jalan, hati-hati di jalan ya. Saya nggak yakin itu ibu lakukan kepada orang yang ada di rumah ibu. Ayah, selamat jalan, hati-hati di jalannya. Nggak yakin. Kenapa Ustaz ya? Karena istriku pun begitu Bu, sama aja. Jadi ibu-ibu, itu real Bu, nggak usah ketawa-ketawa gitu. Bu tampar memang menurut saya Bu. Nah Bu, mohon maaf Bu ya, saya kemarin pertama kalinya mau ngafe sama teman-teman ya anak-anak muda. Ustaz, agenda berikutnya kita di kafe yuk. Ayo sudah. Akhirnya Masya Allah saya diajak ngafe Bu. Apa yang terjadi teman-teman? Saya tuh datang disambut sama mbak-mbak penjaga kafe. Selamat datang Bapak, apa yang bisa dibantu? Mau minum teh apa kopi? Kopi Mbak. Kopi manis apa pahit? Manis Mbak. Manisnya pakai gula putih atau gula merah? Gula merah Mbak. Sedikit atau banyak? Gitu. Saya tanya Mbak, gajimu berapa? 1.800.000 Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Saya jadi teringat, lah uang dikasih 1.800.000 itu kelakuannya kayak gini. Nah yang di rumah itu dikasih puluhan juta itu yang nggak pernah gini. Ibu nanti pulang praktekin ya, depan pintu. Selamat datang ayah. Susu apa kopi? Kopi deh. Kopi manis apa pahit? Ya, manis deh. Kata suami aku kok jijik tau deh sama kamu ya.
Emang beda, Bu. Ini bukti memang emosimu itu lebih memuncak kepada orang yang di dalam rumah dibandingkan sama orang yang di luar rumah. Sama anak ya Bu ya. Coba anak tetangga mecahin pot kesayangan ibu. Beruang, maaf tante nggak sengaja. Oh nggak apa-apa ya. Tapi kalau anak sendiri, ngeri Bu. Keluar asapnya. Ya, kayaknya berangkat dari situ, Ustaz bilang berarti kita ini memang butuh meditasi diri. Meditasi diri dengan apa? Membaca Quran dan mengamalkannya bareng-bareng keluarga. Ya, jangan cuma nyuruh anak baca aja. Tapi ibu nggak pernah baca Quran. Anak-anak baca, anak-anak baca. Mama sendiri nggak baca Quran, malah main HP. Duh, berani kamu sama mama ya? Mama ini jelek-jelek gini lulusan pesantren. Pesantren mana, Ma? Pesantren kilat. 3 hari, Bu. 2 hari sakit, sehari bolos. Cocok. Gitu tuh ikut perayaan dari santri kok gaya gitu. Jadi ibu-ibu, Bu, serius. Baca Quran itu nenangin hati, Bu. Serius. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hatimu akan menjadi lebih tenang. Itu janji Allah udah begitu. Ya. Jadi berangkat dari situ, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Quran. Susah ngejelasin nikmatnya jengkol kepada orang yang enggak pernah mau makan jengkol. Iya. Gimana ngejelasin nikmatnya zikir kepada orang yang enggak mau mencoba berzikir? Susah. Ibu praktekin aja. Ibu punya masalah, naik ibu ke balkon lantai paling atas ngadep ke laut atau ke gunung. Astaghfirullah rabbal baraya. Ya Allah Bu, kena angin kencang. Kan jilbab ibu terkipai. Astaghfirullah minal khotoya. Kepleset meninggal dunia. Jadi nggak gini Bu, ini lagi-lagi ilmu psikisnya ya. Sudut pandang mata semakin jauh, itu semakin melapangkan pikiran untuk berbicara. Jadi ibu kalau mau nasihatin anak, ya saya rekomendasikan jangan di dalam kamar, jangan dalam rumah, keluar. Sudut matanya harus luas. Makanya Ustadz bangun pesantren itu di atasnya Ustadz buat balkon itu lantai 5, jadi dari situ kelihatan semua Bu ya. Subhanallah, anak saya bilang nanti di sini mereka ngapalin Quran. Nah, mereka nanti ngapalin Quran ini. Karena semakin luas sudut pandangnya, semakin besar potensi untuk memahami dan menghafalkan ayat-ayatnya ya, seperti itu meditasi dengan Quran ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah menjadikan rumah sebagai universitas bersama. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan apa Tat? Dengan ngaji bareng-bareng atau ikut kajian bareng-bareng. Ini kami mempertegas hal ini. Kenapa? Karena biasanya kajian itu Bu, ada momen di mana kajian itu ibu-ibu, kajian ibu-ibu, contohnya kayak gini, Jabul Salam. Nggak ada bapak-bapaknya. Ada kajian bapak-bapak, nggak ada ibu-ibunya. Kajian remaja, nggak ada bapak, nggak ada ibunya. Nah, jadi kita butuh kajian tuh yang menggabungkan ketiga-tiganya, ya, menggabungkan ketiga-tiganya. Gimana menggabungkan ketiga-tiganya? Teman-teman yang berbahagia, ada pengajian yang seperti itu namanya kajian keluarga. Karena contoh gini, misal contoh nih ya, bapak-bapak, saya bilang ibu-ibu. Perempuan yang ditalak 3 kali itu jatuh talak bain kubro, itu nggak bisa rujuk, nggak bisa nikah ulang, bahkan apapun yang dia mau lakukan, kecuali kalau ibu kawin lagi dengan laki-laki lain, kawinnya normal, tidak dimodifikasi, baru bisa rujuk lagi. Saya ngomong gini, ibu nyatet serius, saya ngomongnya serius, ibu waspada. Tapi kan suamimu udah denger,
Padahal yang mencerai siapa? Suami. Makanya berangkat dari situlah kita butuh yang ngaji itu bareng-bareng. Makanya Ustaz ada yang kajian di Baitul Aman Polres itu, MIQ, itu kita menggabungkan. Di situ kajian tua, muda, kajian 3 generasi itu masuk semua. Kenapa Bu? Oh keren, ya. Kenapa? Udah lama. Itu kajian umum. Ibu kalau mau lebih detail di follow aja di akun IG-nya itu. Majelis sudah follow tapi nggak pernah datang. Jadi ibu majelis.iq tulisannya. Per 2 pekan sekali Bu. Yang bagusnya per pekan sebenarnya biar nggak lompat. Tapi ya begitu. Namanya jemaah kan. Jadi datang makan dulu, habis maghrib makan, habis sampai isya perut kenyang, sholat isya berjamaah, tunggu ustadznya datang, pengajian, sesi tanya jawab, sesi muhasabah, semua lampunya dimatikan, kita berdoa bareng-bareng muhasabah, kemudian nanti pulang ada beras berkah, ya kadang-kadang ada minyak berkah, ya ada yang dibawa pulang bukan bendanya tapi berkahnya. Sampai kemarin ada calon wali kota datang kagetnya, Ustaz, tiap kajian Ustaz kasih mereka begini, makan pulang dibawain sesuatu, yes. Kaget mereka, duitnya siapa Ustaz? Belum tahu. Ya kan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi pembelajaran untuk kita bersama teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir kalau memang pas kosong bareng sama suami. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi Bu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengimplementasikan ilmu bersama-sama. Mengimplementasikan ilmu bersama-sama. Dengan apa Tat? Dengan menjalankan akhlak mulia di dalam rumah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Baik. Jadi dijalankan Bu akhlaknya, sekecil apapun. Bagaimana cara makannya, itu betul-betul ilmu itu dipraktekkan, bukan sekedar diomongin. Makannya pakai tangan kanan. Ya kalau itu mah pasti saya makan pakai tangan kanan Pak Ustaz. Saya jawab ya, teman-teman belum tentu. Ya, sahabat-sahabat ibu ngerasa enggak ibu makan begini? Pegang sate. Ibu ya, makan kadang-kadang gini. Itu yang ketawa itu mengiyakan sebenarnya. Kurang ajar, iya ya. Terus gimana tangannya kotor ini? Nih, masa kita gini megang kotor? Gini Bu. Ya. Saya pribadi kadang-kadang ceramah kan megang mic gini kan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bertakwa kepada Allah. Nah, gini. Ya. Agak susah juga saya kalau ceramah megang mic kan begini modelnya. Pegang mic tangan kiri kan kayak gak sopan. Nah gini. Jadi pas minum pakai tangan kiri tapi didorong dengan tangan kanan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal itu tadi mengimplementasikan dari yang terkecil aja. Cara tidur. Kalau tidur miringnya kanan di bawah kiri di atas. Begini. Kanan di bawah kiri di atas. Jangan tidur sambil telentang.
gak bagus buat kesehatan, bisa menyebabkan kematian. Telentang, telan paku, telan baut, telan palu, telentang, itu bisa menyebabkan kematian. Ibu coba tidur, mati. Jadi jangan tidur sambil ngelentang. Ibu ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidur sambil terlentang miring. Nah, yang paling dibenci lagi sama Allah, Bu, namanya tidur iftija. Apa tidur iftija itu, Pak Ustaz? Ya, iftija, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tidur tidur istidbar, itu tidur tengkurap. Itu yang paling dibenci ya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, teman-teman yang dimuliakan Allah, yang berikutnya adalah yang kelima, menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Ya, menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali, kalau memang betul-betul ingin menjadi orang yang betul-betul menjalankan daripada syariat Allah, maka konsep hormat dan menghormati harus diterapkan di dalam rumah tangga. Jadi bukan cuma yang saya nggak cuma ngomong yang muda hormati yang lebih tua, no, bukan itu aja. Tapi lebih jauh daripada itu, bagaimana teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tua juga mencintai yang muda. Jadi yang tua mencintai, menyayangi yang muda, dan yang muda menghormati yang tua. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya, teman-teman yang dimuliakan Allah. Karena mohon maaf, Bu, sebenarnya apa sikap kita ke mereka itu menjadi sikap mereka ke kita. Paham nggak? Contoh ini saya kasih contoh. Misalnya, mohon maaf, ibu-ibu, Mah, besok kita jalan-jalan yuk hari Minggu. Oke, insya Allah nak bisa. Malam-malam ibu ditelepon sama temennya, Mbak, besok itu kita mau jalan-jalan, Mbak. Agenda kita mau ke Bali, kamu udah ikut? Loh, gimana ya, sudah nanti berangkat. Nah, besok gak jadi, ibu ada acara arisan ke Bali. Anaknya bilang, Bu, tapi kan sudah janjian sama saya. Sudah, kan ini juga nanti kalau dapat uang juga buat kamu, buat sekolah kamu. Keluar itu. Udah, dia diam, dia nggak ngomong. Tapi itu akan direkam sebagai sebuah jejak. Ketika nanti ibu sudah tua, gigimu bahkan tinggal 2, bahkan pada saat itu engkau suka hinggap di jendela sambil memegang burung kakak tua, ya. Pada saat itu ibu sakit. Nah, besok antarin ibu ke rumah sakit ya. Iya, Bu, bisa. Malam-malam ada telepon, bos, besok rapat, bos. Bu, nggak bisa, Bu, saya ada rapat. Nah, tapi kan ibu sakit. Udahlah, Bu, nanti kan ini uangnya juga buat ibu. Udah gak usah banyak ngomong, dia berdoa. Jadi itu kayak ditukar aja gitu, dibalik. Makanya mohon maaf, Bu, saya tuh pernah meng-cancel kajian. Meng-cancel liburan yang sudah direncanakan jauh hari, yang sudah ada tiketnya, saya cancel karena mendengar kabar ibu sakit. Terus anak saya protes kan, dia bilang, Abi kenapa kok di cancel, kan sudah ada tiketnya, bla bla bla. Ibunya Abi sakit, nenekmu sakit, tapi kan bisa aja ditinggalin, bla 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 bla. Gak boleh, nah, harus dijaga. Karena waktu dulu Abi sakit dijaga juga sama nenekmu. Nah, nanti kalau kamu udah gede, kamu juga harus kayak begini. Kalau Abi sakit, Umi sakit, kamu juga harus jagain Abi, Umi seperti ini. Itu ilmu yang paling makjub dibandingkan cuma Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dalil aja
Tapi mama yang sakit loh, nenek sakit kok nggak dikunjungi ayah? Udah nggak apa-apa, nenek kan sudah besar, udah bisa ngurus dirinya sendiri. Digituin memang kau nanti. Serius. Jadi ibu-ibu, maka konsep hormat dan menghormati itu memang harus ada. Ya, di dalam apa namanya prakteknya itu Bu, memang itu harus ada. Jadi ibu nggak bisa cuman gaya-gayaan doang kayak tadi tuh. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah berdoa bersama. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa bersama. Ini kalau kita ngelihat doa itu kan kayak sekedar cuma doa itu mendoakan gitu. Kalau saya melihatnya enggak. Doa itu adalah ungkapan cinta. Jadi sering saya bilang, tidak ada romantisme yang lebih romantis dibandingkan dengan doa. Jadi menghadirkan cinta. Dengan apa? Berdoa. Ibu mohon maaf. Lebih terenyuh mana kira-kira? Ini mohon maaf ya. Anak ibu bawain ibu martabak atau makanan kesukaan ibu. Ya, ibu seneng dong, dibawain martabak, makasih nak, makasih. Martabak yang tebal itu, Holland. Bukan martabak yang tipis. Apalagi undi-undi begini, beda. Martabak yang tebal, yang kalau pas dicampur sama keju, Bu, pas dibuka itu daging sama keju itu membalut itu di dalam. Ditotol itu sausnya yang kecut. Apalagi kena acarnya tuh, ya Allah, segernya tuh luar biasa. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, ibu dibawain makanan gitu seneng nggak Bu sama anak Bu? Seneng ya? Lebih seneng mana Bu? Ibu lagi baring tidur nih, baring tidur. Anak ibu duduk di bawah situ lagi tahajud. Ya Allah, berkahi hidup ibuku. Jangan kau sentuhkan sedikit rasa sakit di tubuhnya. Lapangkan hidupnya ibu di sini baring ini. Ibu netes air mata. Anakku. Insya Allah. Itu pasti jauh lebih indah. Saya tidak mengingkari dibawain makanan. Kita sebagai orang tua wajib bersyukur Bu. Tapi lebih syukur mana ibu dikasih makanan sama didoain, coba gitu. Nah itu. Jadi doa itu sebenarnya cinta. Romantis, yang paling romantis itu mendoakan. Ibu mohon maaf punya suami, kerja jauh-jauh, ditelepon cuma I love you, pret. Ibu kalau mau menjaga rasa cinta Bu ya, ibu gini doakan, ya Allah, lapangkan hati suamiku untuk selalu membuka rasa cintanya untukku. Butakan mata suamiku dari kecantikan wanita manapun selain kepada diriku. Allah. Jadi dia kalau ke BSB ketemu cewek cantik auto rabun Bu, udah kelihatan Bu. Jadi ibu. Jadi romantis yang paling tinggi itu apa? Doa. Ya, romantis yang paling tinggi itu adalah doa. Oke. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu mendirikan proyek amal jariah bersama-sama. Menjadikan atau melaksanakan proyek amal jariah bersama-sama. Contoh, misalnya, yuk kita nyumbang sumur wakaf di pesantren. Misal contoh ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu amal jariahnya apa? Ya bareng-bareng. Jadi bareng Bu, jangan cuma anak dikasih tahu aja, mereka juga datang ke panti asuhannya ya, melihat ngebornya. Itu pendidikan terbaik buat mereka seperti itu. Kalau mau masuk surganya bareng-bareng. Ya.
Sedangkan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ala kulli hal. Baik, Ibu, itu tadi poin-poin yang sudah saya sampaikan agar bagaimana kita bisa masuk surga bareng-bareng, ya, agar bagaimana kita masuk surga bareng-bareng bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Barakallahu fikum, tidak memperpanjang, tidak memperlebar, seperti biasa kita akan masuk di sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, ini kita kan punya anak lelaki sudah dewasa, minimalnya aktivitasnya banyak di luar. Saya sudah mengingatkan berbuat baik, beribadah dengan SMS. Tapi sejauh mana atau umur berapa kita sampai mengingatkan itu? Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu ya. Banyak yang memang bertanya seperti ini. Kami mempertegas ibu-ibu kewajiban menasihati itu terbagi menjadi dua bagian. Menasihati dalam hal mempertanggungjawabkannya itu dari 0 sampai balik. Paham? Dari 0 sampai balik. Kalau ibu punya anak nggak sholat dan ibu diamkan, itu namanya ibu bertanggung jawab. Ibu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya gambarnya begitu. Makanya kenapa teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam itu ada kewajiban memerintahkan anak sholat di saat umurnya 7 tahun. Dan diperintahkan dipukul pada saat umur 10 tahun. Normalnya 10 tahun belum balik, Bu, normalnya ya. Jadi sehingga berangkat dari situ. Kenapa? Kok Allah perintahkan begitu? Karena Allah tahu bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang namanya orang yang belum balik itu tanggung jawabnya ada di tangan orang tua. Itu namanya nasihat dalam makna pertanggungjawaban. Tapi kalau nasihat dalam makna dakwah itu berarti ya kita yang penting sudah nyampaikan, selepas dari itu kita nggak punya tanggung jawab lagi. Itu nanti perintahnya dari balik sampai kapanpun, tidak ada batasannya. Anak saya udah dewasa, masa tetap harus nasihatin pakai jilbab? Bu, jangan sama anak, Bu. Saya sama orang yang saya nggak kenal aja. Kalau memang itu muslimah loh ya, saya tahu dia muslimah, saya nasihati. Makanya kenapa saya kalau di medsos itu lebih suka social reactionnya, social reaction, mereaksi sosial media. Ibu kalau follow di akun saya banyak orang-orang yang ngomong apa saya tanggepin gitu. Ya karena mohon maaf, ini nilai dakwah, bukan saya membenci gitu, enggak. Ini bentuk daripada nilai dakwah. Ya, sehingga berangkat dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, teman-teman itu sampai kapanpun. Nah, cuman bedanya di sini apa? Selama ibu sudah nyampaikan, anak ibu tetap nggak mau sholat, ibu nggak dosa. Kan banyak orang bilang, Tat, kalau mamanya berjilbab, anaknya nggak berjilbab, nanti mamanya ditarik masuk ke neraka. Ya tergantung, udah dinasihati apa belum? Kalau udah dinasihati, dia masih ngeles, nggak mau, ya urusan dia sama Allah. Tapi apa kita berantakan dia? Enggak. Terus memberikan nasihat semampu ibu sampai kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi ibu? Ada yang mau bertanya, Ibu? Silakan.
Boleh di luar tema kalau ada. Ada orang itu tidak tahu, itu nanti akan dimaafin sama Allah, Bu, karena memang dia tidak tahu. Tapi ada orang itu tahu, dan dia punya kesempatan bertanya untuk tahu, tapi dia tidak mau tahu, itu akan diazab oleh Allah. Silakan ibu-ibu, kalau ada yang mau bertanya. Ya, takut diazab ini kan. Doa anak soleh seperti apa Ustaz yang doanya diterima? Baik, jadi gini Bu ya, kalau kita bicara maksud daripada anak yang solih, solih itu kan diambil dari bahasa Arab soluha. Soluha itu artinya adalah sesuatu yang layak guna. Hal jawal solih, hal jawal itu HP. Apakah HP ini solih? Maksudnya apakah HP ini layak guna? Bisa dipakai. Itu orang Arab mengatakan solih. Ya, maka fungsinya anak itu layak gunanya anak sebagai apa? Ya, maka yang disebut dengan anak yang solih itu yang termaktub di dalam surah Luqman. Yang pertama memiliki akidah. Itu anak yang solih. Jadi dia akidahnya kuat, mengenal siapa Tuhannya. Ya, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, inasyirka la dzulmun azim, karena kesyirikan itu merupakan kebodohan yang nyata. Satu. Yang kedua adalah anak-anak yang menjalankan syariat. Makanya kata Luqman, aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan bayarlah zakat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan yang baik, cegah dari kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah atas apa yang akan menimpa dirimu. Itu syariat. Dan yang ketiga, anak yang menjalankan akhlak. Makanya kata Allah apa? Wala tamshi fil ardi marah. Dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan marah, dengan kesombongan. Ya, itu namanya pendidikan secara akhlak, moralitas. Jadi kalau tiga item ini ada di anak kita, itu anak yang salih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tuan tema. Apakah kita harus bersabar menerima kenyataan bahwa yang kita dukung itu kalah, dan kita tahu yang menang itu ini ngomong apa dulu sebentar, gak ada pembukaan. Toto menang kalah apa? Masalah pilkada kan? Nah gitu, gak ada pilkada gitu. Kita tahu dengan mata, melihat dan mendengar dengan mata dan telinga kita sendiri, sokok menyokok. Apakah kita harus bersabar dengan keadaan itu atau bagaimana menyikapinya? Ini kayaknya korban yang kalah-kalah ini kayaknya. Gini Bu ya, sogok menyogok jelas di Islam hukumnya haram. Dan itu sudah sempat saya sampaikan juga dalam sebuah ceramah. Dan saya bukan orang politik, jadi insya Allah yang saya sampaikan itu tulus, murni dari hati. Artinya saya nggak punya kepentingan gitu loh Bu ya. Saya nggak punya kepentingan untuk mendukung paslon manapun. Ya, saya itu hanya bergerak mendukung paslon itu biasanya kalau memang paslon itu jomplang, yang ini pro Islam, ini anti Islam. Itu biasa saya akan hadir. Tapi kalau semuanya pro Islam dan tidak mengganggu Islam, ya, insya Allah ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, saya memang tidak ikut-ikutan. Nah, berkaitan dengan itu, kalau kita melihat kemudian dalam pemilu ini ada kecurangan. Sampai mohon maaf terjadi sogok menyogok satu dengan lainnya. Ya memang secara Islam itu kita diperintahkan untuk berdakwah. Dakwah yang pertama apa? Dengan tangan. Ini kalau kita punya kekuatan. Nah, Agus Sirhuda sih nggak punya kekuatan apa yang saya lakukan. Maka saya berdakwah dengan mulut. Makanya saya sampaikan, saya rilis sebuah video, dan video itu juga nggak sengaja ternyata viral, nyebar kemana-mana.
dari WhatsApp ke WhatsApp begitu. Iya. Karena waktu saya share di IG itu nggak terlalu viral, biasa aja. Ternyata di masyarakat banyak sekali teman-teman, Ustaz makasih videonya, Ustaz makasih video. Saya sampai bingung, video yang mana? Oh ternyata yang ini. Karena itu yang nyebarin bukan saya itu yang nyebarin dari namanya komunitas Gus Durian apa gitu, saya lupa. Ada komunitas lain, dia minta video ke saya. Nah ternyata tersebar. Jadi yang pertama dengan kekuatan, nggak bisa kekuatan dengan mulut. Kalau nggak bisa dengan mulut, minimal fabil qalbi, dengan hati. Ya kita mengingkari, kita nggak setuju dengan itu. Ya, dikasih pun kita tolak. Kalaupun yang ngasihnya maksa, ya kita sumbangkan ke masjid, bukan uang kita itu. Begitu Bu, karena itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, makanya kan saya sering bilang, masyarakat Balikpapan ini kalau masih suka menerima sogokan, riswah dan lain sebagainya, jangan pernah berharap punya pemimpin yang soleh kalau rakyatnya tidak soleh. Ya, jangan pernah berharap punya pemimpin yang baik kalau rakyatnya tidak baik. Ya, memang sekali lagi ini bukan berlaku di Balikpapan ya, tapi semua se-Indonesia Raya. Pemimpin yang mengawali kepemimpinannya dengan riswah atau money politik, gimana mengharapkan kebaikan? Ya, mohon maaf ibu-ibu, kalau per satu orang, ini saya ajarin ibu ya, kenapa saya mengharamkan riswah atau sogokan? Misalnya per satu orang itu dapat 200.000. Terus Balikpapan, kenapa sih Bu? Ini misal, saya cuma mau misal ya. Saya nggak dapat soalnya nggak tahu juga. Iya, saya tuh dilewatin Bu. Dipikir saya nolak ya, dipikir saya mau begitu. Warga Balikpapan misalnya yang punya suara 150.000 misalnya, ini saya nggak tahu juga ini. Nah, maka berarti 30 miliar yang harus disiapkan. Sedangkan gaji wali kota di Balikpapan itu 40 juta Bu. Itu udah dengan tunjangannya. Gaji aslinya 15 juta. 40 juta itu dikalikan 12 bulan cuma dapat 480 juta. 480 juta dikalikan 5 berarti 2,4 miliar. Ya ibu pikir aja sendiri. Berkorban 30 miliar dapatnya 2,4 miliar. Logika manapun gak masuk. Akhirnya mereka pun mencari jalan untuk bisa nambelin kekurangannya. Nah, ketika cari jalan, otomatis dengan cara-cara yang tidak halal, merugikan masyarakat. Dan ketika dia melakukan hal yang seperti itu, otomatis di mata Allah dia akan dituntut dengan api neraka. Nah, problemnya kan dia ditanya sama Allah, kenapa sih kamu korupsi? Maaf ya Allah, gimana gak korupsi? Aku ngeluarin duit 30 miliar, gajiku cuma 2,4 miliar 5 tahun. Korupsi buat nambelin kekuranganku. Siapa yang nerima korupsi? Siapa yang nerima sogokanmu? Daftarnya orang BDS 1 keluar semua. Ya. Jadi ibu yang sudah di surga keramasan, sambil makan gorengan di surga, dipanggil lagi sama malaikat, sini. Kamu terima uang. Ya, begitu maksudnya. Ya. Itu bahasa gampangnya dari Ustadz ya. Dan ini sekali lagi bukan untuk Balikpapan, untuk semua se-Indonesia Raya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ibu yang berbahagia, kita cukupi sekian dulu ya. Dan kenapa? Apa sih? Ini mau nanya lagi. Astagfirullah, udah saya tutup. Kenapa? Cepat. Nggak ada bedanya. Ibu nyoblos orang yang ngasih ibu coblos orangnya juga, sama aja, nggak ada bedanya. Ya Allah, udah dibilang nggak ada bedanya masih ngotot aja dia. Ibu udah dikasih tahu hukumnya masih ngotot. Saya kasih tahu, mau ibu nyoblos orang itu, mau nggak nyoblos orang itu, terus dikasih, nggak ada bedanya. Itu namanya riswah, sogokan. Bu, mohon maaf Bu ya, mohon maaf, saya bisa naik motor, tapi saya malas ngurus SIM. Akhirnya saya datang ke orang, tolonglah diurusin punya saya. Saya bisa naik motor loh, bukan nggak bisa naik motor. Kalau saya nggak bisa naik motor, dapat SIM, namanya sogokan. Tapi ini saya bisa, tetap aja namanya sogokan, tidak diperbolehkan. Ya, jadi seperti itu gambarannya, ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Sama aja.
Apa bedanya uang dengan benda? Sama aja. Dan di situ ada komitmennya loh ya. Ada komitmen. Kecuali kalau cuma ngasih aja tanpa komitmen apapun, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada komitmen, komitmen tuh nggak mesti ngomong. Bisa jadi ada lembarannya. Nomor 4, misal contoh begitu. Terus dikasih barang di atasnya, sama aja. Ini pelaku-pelaku sudah selesai masalahnya nih. Baik. Baru sekarang tanyanya, uangnya udah habis. Nggak boleh bu, walaupun benda. Sekali lagi kalau nggak ada komitmen nggak apa-apa. Dia datang, masjid BDS ini kurang AC nih kayaknya nih. Tambahin AC 2 lagi. Saya yang bayarin. Nggak apa-apa. Yang penting tidak ada komitmen. Bukan Ustaz udah jelasin tadi ya. Disedekahkan aja. Ya. Nah, kalau balikin gimana caranya? Nggak bisa lah caranya gimana balikin. Ya maksudnya nggak bakal diterima lagi sama dia, sudah habis momennya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi teman-teman kita cukupi dengan bersama-sama berdoa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin والآخرين وفي كل وقت وخن وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونوّر قلوبنا وواجهنا بنور الإيمان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا أديت ولا هما إلا فرجته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افتح علينا فتوح العارفين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل اسمك ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.